Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Adrian Rizkyardi dengan NIM 22072006. Saya Rian Darista David dengan NIM 22072065. Saya Farel Surya Permana dengan NIM 22072024. Saya Tori Yusuf dengan NIM 2072075. Kami akan mempresentasikan materi mengenai konstruksi motor listrik, aplikasi dan model pengendalian motor listrik, serta prinsip kerja motor DC. Konstruksi motor listrik, aplikasi dan model pengendalian motor listrik, beserta prinsip kerja motor DC. Ya, dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Pertama, Adrian Rizkyardi dengan NIM 22072006. 2, Adrian Darista David dengan NIM 22072065. 3, Farel Surya Permana dengan NIM 22072024. 4, Farid Yusuf Nur Hadi dengan NIM 22072075. Materi yang akan kami sampaikan yaitu: pertama, konstruksi motor listrik; kedua, aplikasi dan model pengendalian motor listrik; ketiga, prinsip kerja motor DC. Sebelum masuk ke materi, kami akan menjelaskan apa itu motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang biasanya disebut dengan generator atau dinamo. Pada motor listrik yang tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnet. Baiklah, selanjutnya konstruksi motor listrik atau bagian-bagian motor listrik yang akan disampaikan oleh Farel Surya Permana. Konstruksi motor listrik: 1. Komutator. 2. Kutub. 3. Kipas. 4. Kumparan jangkar. 5. Kumparan medan. 6. Lengan sikat. 7. Sikat. 8. Poros. Dan 9. Bantalan peluru. Penjelasan. 1. Komutator adalah bagian dari motor listrik DC yang berfungsi sebagai saklar berputar. Ini memutuskan dan menyambungkan aliran arus listrik ke kumparan rotor, mengubah arah aliran arus saat rotor berputar. 2. Kutub adalah bagian dari stator motor yang menghasilkan medan magnet. Pada motor listrik, kutub dapat berupa inti besi atau magnet permanen. 3. Kipas adalah bagian tambahan yang digunakan untuk mendinginkan motor saat beroperasi. Biasanya terpasang pada poros rotor atau stator. 4. Kumparan jangkar merupakan bagian utama dari rotor motor, terbuat dari belitan kawat tembaga atau aluminium. Fungsinya menghasilkan medan magnet pada rotor saat dialiri arus listrik. Berinteraksi dengan medan magnet stator untuk menghasilkan gerakan putaran. 5. Kumparan medan magnet adalah bagian stator motor yang membentuk medan magnet statis. Fungsinya menyediakan medan magnet yang diperlukan untuk mempengaruhi kumparan jangkar, sehingga memungkinkan gerakan putaran rotor. 6. Lengan sikat adalah bagian yang mendukung sikat, umumnya terbuat dari logam atau bahan konduktif. 7. Sikat adalah komponen yang bersentuhan dengan komutator dan membawa arus listrik dari sumber luar ke komutator. Fungsinya memastikan arus listrik dapat dialirkan ke kumparan rotor melalui komutator. 8. Poros adalah batang yang menghubungkan rotor dan stator, memungkinkan rotor untuk berputar. Fungsinya mengalirkan gerakan putaran dari rotor ke bagian luar motor. Seringkali digunakan sebagai poros keluaran motor. 9. Bantalan peluru adalah jenis bantalan yang menggunakan bola logam untuk mengurangi gesekan antara poros dan bantalan. Fungsinya
meminimalkan gesekan dan keausan saat poros berputar, meningkatkan efisiensi dan umur pakai motor. Baiklah, selanjutnya aplikasi dan model pengendalian motor listrik yang akan disampaikan oleh Rian dari Stadafit. Aplikasi motor listrik di berbagai sektor. Yang pertama, di sektor industri manufaktur. Di sektor industri manufaktur, motor listrik digunakan dalam mesin produksi, konveyor, dan peralatan otomatisasi. Yang kedua, di sektor rumah tangga. Di sektor rumah tangga, peralatan seperti kipas, blender, mesin cuci menggunakan motor listrik. Yang ketiga, di sektor transportasi. Di sektor transportasi, motor listrik di mobil listrik dan sepeda motor listrik. Yang ketiga, di sektor energi terbarukan. Di energi terbarukan seperti generator angin dan hidro yang mengonversi energi kinetik menjadi listrik menggunakan motor listrik. Model pengendalian motor listrik. Model pengendalian motor listrik terbagi atas dua. Yang pertama, pulse width modulation atau bisa disingkat dengan PWM. Yang kedua, proporsional integral derivatif bisa disingkat PID. Yang pertama, pulse width modulation. PWM mengatur daya yang disediakan ke motor dengan mengubah lebar pulsa sinyal listrik. Semakin lebar pulsa, semakin banyak daya yang diberikan ke motor. Aplikasi kontrol kecepatan motor, lampu LED dimmable, sistem pemanas. Yang kedua, PID. PID adalah model pengendalian yang mencakup 3 elemen. Yang pertama, proporsional, yang kedua integral, dan yang ketiga derivatif. Ini membantu menjaga sistem pada nilai set point dengan mengonversikan kesalahan, mengurangi overshoot, dan meningkatkan respon sistem. Aplikasinya pengendalian suhu dalam oven, sistem kontrol, kecepatan pada robot, dan pengendalian posisi dalam sistem konveyor. Selanjutnya, prinsip kerja motor DC yang akan disampaikan oleh Torik Yusuf Nurhadi. Prinsip kerja motor DC. Yang pertama adalah arus listrik dialirkan. Prinsip dasar motor DC melibatkan aliran arus listrik melalui belitan kumparan yang terletak pada rotor atau kumparan jangkar. Arus ini dapat diberikan oleh sumber daya eksternal seperti baterai atau catu daya. Dua, pembentukan medan magnet. Pembentukan medan magnet ketika arus listrik mengalir melalui belitan kumparan, medan magnet di sekitarnya terbentuk sesuai dengan aturan tangan kanan. Ini menciptakan medan magnet yang bersifat variabel pada rotor. Ketiga, interaksi medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh belitan kumparan rotor berinteraksi dengan medan magnet yang sudah ada pada stator atau kutub magnet atau kumparan medan. Interaksi ini menyebabkan rotor mengalami momen torsi. Yang keempat, rotasi rotor. Akibatnya interaksi tersebut, rotor atau kumparan jangkar mengalami gerakan rotasi. Gaya yang ditimbulkan pada rotor mendorongnya untuk berputar dalam upaya untuk menyelaraskan medan magnetnya dengan medan magnet stator. 5. Pemutusan dan penyambungan arus. Dalam hal ini, untuk menjaga arah putar rotor tetap konsisten, motor DC dilengkapi dengan komutator. Komutator memutus dan menyambungkan arus listrik dengan keberitan kumparan saat rotor berputar. Memastikan arah putaran rotor selalu searah. 6. Kontinuitas putaran. Proses pemutusan dan penyambungan arus oleh komutator menjaga kontinuitas putaran motor. Medan magnet pada rotor terus berinteraksi dengan medan magnet stator, menyebabkan rotor tetap berputar. Yang ketujuh, pengambilan energi mekanis. Dalam gerakan rotasi, rotor dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan mekanis, seperti memutar poros atau menggerakkan perangkat mekanis terkait. Inilah yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Prinsip ini menggambarkan energi listrik menjadi gerakan mekanis melalui interaksi medan magnet dalam motor DC, menjadikannya salah satu jenis motor yang umum digunakan dalam berbagai aplikasi. Sekian presentasi dari kami.
Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.